Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kesultanan Tidore akan mempresentasikan hasil dari jatuhnya suatu kesultanan dan dengan bangkitnya kesultanan baru yang beranggotakan 1 Rizka Nugraha, 2 Ibrahimovic Alfarel, 3 Denny Aprianto, 4 Azhar Revandika Hafiz. Selamat menyaksikan. Kehadiran Portugis memicu terjadinya pergeseran besar dalam peta kekuasaan dan perdagangan. Para pedagang Muslim yang sebelumnya menguasai jalur rempah-rempah melalui tersisih akibat monopoli perdagangan yang diperlukan oleh Portugis. Akibatnya, koneksi dagang antara Maluku dan pusat-pusat Islam seperti Aceh, Demak, dan Gresik mulai lemah. Hal ini berdampak langsung terhadap kestabilan ekonomi kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Secara politik, jatuhnya Tidore yang memecah solidaritas di antara kerajaan-kerajaan Islam. Portugis menerapkan politik adu domba memperkeruh hubungan antara Tidore dan Ternate, 2 kerajaan Islam yang sebelumnya saling berdampingan. Persaingan dan konflik yang ditimbulkan membuat mereka lebih sibuk berseteru satu sama lain, sehingga tidak mampu bersatu menghadapi ancaman asing. Ini menjadi presiden bagi intervensi kolonial Eropa yang lebih luas di wilayah lain di Nusantara. Selain itu, dominasi Portugis di Tidore membawa serta penyebaran agama Katolik yang menimbulkan gesekan dengan masyarakat Muslim setempat. Upaya konservasi agama dan tekanan terhadap ajaran Islam menimbulkan resistensi yang cukup kuat. Namun, di sisi lain, tekanan ini juga menyatukan masyarakat Islam untuk melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Sultan Babullah dari Ternate yang pada akhirnya berhasil mengusir Jatuhnya Kesultanan Tidore ke tangan Portugis pada awal abad ke-16 menandai babak baru dalam sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Tidore yang merupakan salah satu pusat kekuatan Islam di kawasan serta dalam penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia. Ketika Portugis berhasil menancapkan kekuasaannya di Tidore, tidak hanya kedaulatan politik yang terganggu, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi yang selama ini menopang kekuatan Islam di kawasan tersebut mulai runtuh. Dengan demikian, jatuhnya Kesultanan Tidore bukan hanya menjadi pukulan bagi wilayah Maluku, tetapi juga memberi dampak luas terhadap keberlangsungan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam di kawasan ini tidak hanya diuji secara militer, tetapi juga secara politik, ekonomi, dan keagamaan. Namun dari tekanan itulah muncul benih-benih perlawanan dan semangat jihad yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Kesimpulan kejatuhan Kesultanan Tidore disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, melemahnya kekuasaan sultan, konflik internal, dan kurangnya stabilitas politik menggerogoti kekuatan kesultanan. Dari sisi eksternal, tekanan dan intervensi bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda, VOC, mengurangi kedaulatan Tidore secara bertahap. Persaingan dengan kesultanan tetangga seperti Ternate juga memperlemah posisi Tidore dalam percaturan politik dan ekonomi di Maluku. Akhirnya, dominasi kolonial Belanda berhasil mengakhiri kedaulatan Kesultanan Tidore dan menjadikannya bagian dari sistem pemerintahan kolonial di Nusantara. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi, semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.